Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami kelompok 4. Nah, seperti biasa di sini kami akan menjabarkan dan mendiskusikan hasil daripada diskusi kami yang telah kami kerjakan. Nah, pada kali ini kami akan membahas materi yang berbeda, yaitu pada topik 4 ruang kolaborasi tentang penilaian dan evaluasi pemahaman Understanding by Design atau UBD pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Indah Pratiwi SPD MPD. Adapun kelompok kami yaitu kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Putri Cahya sebagai moderator, kemudian ada teman kami Andarika, kemudian ada Asima Indra Sihotang, kemudian ada Nila Julita Sari Simanjuntak, dan kemudian ada Salsabila Hasibuan, dan yang terakhir ada Theodora Tarigan. Masuk pada slide pertama pembahasan, yaitu pada pembahasan pertama ini kita membahas mengenai kemampuan perspektif. Adapun kemampuan perspektif ini terbagi menjadi 5 pokok bahasannya. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Baik, yang pertama ada aspek kredibel. Aspek kredibel adalah dapat dipercaya. Nah, indikator penilaiannya yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap sudut pandang teman. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh yang bisa ditemukan dalam lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya, cara guru membangun aspek kredibel peserta didik. Yang pertama, guru dapat mengajarkan peserta didik tentang bersikap terbuka terhadap semua sudut pandang. Yang kedua, guru juga dapat mengajarkan peserta didik untuk mempelajari materi berdasarkan lingkungan sekitarnya. Nah, berikut ini contoh rubrik penilaian pada aspek kredibel. Nah, yang kedua yaitu adalah mengungkapkan. Mengungkapkan itu dalam menyatakan gagasan atau pendapat. Nah, pada mengungkapkan ini, indikator penilaian itu ada 2. Dan yang pertama adalah peserta didik dapat mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari. Dan yang kedua, peserta didik dapat memberi argumen mengenai pernyataan yang diungkapkan oleh temannya. Nah, cara guru untuk membangun kemampuan mengungkapkan pada peserta didik itu yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Dan yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang akan disampaikan oleh temannya. Nah, dan berikut adalah contoh rubrik penilaian pada kriteria mengungkapkan. Selanjutnya, poin wawasan, di mana pada poin ini membahas tentang pandangan, tinjauan atau penglihatan. Adapun indikator penilaiannya, peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara guru membangun wawasan peserta didik dengan cara meminta peserta didik untuk memandang sebuah materi dari berbagai sudut pandang dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut rubrik penilaian untuk poin wawasan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu masuk akal. Masuk akal atau dapat diterima akal, ataupun bisa juga dikatakan tidak mustahil atau maupun logis. Untuk masuk akal, indikator penilaiannya itu peserta didik dapat menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta dan mampu memberikan contoh yang logis dalam kehidupan sehari-hari. Cara guru membangun masuk akal peserta didik yaitu yang pertama, membiasakan peserta didik untuk memberikan contoh sesuai fakta atau kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, mengajarkan peserta didik untuk mengungkapkan materi dengan logis. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman sekalian, ini adalah rubrik penilaian masuk akal, di mana indikatornya itu ada peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara masuk akal berdasarkan yang sudah dipelajari ataupun yang sudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian nanti hasil yang diinginkan itu di mana peserta didik ini mampu menjawab 5 pertanyaan guru terkait rotasi busur secara masuk akal berdasarkan yang telah
dipahaminya. Untuk skornya ada 1, 2, maupun 3. Baiklah, saya akan menjelaskan kemampuan perspektif dari aspek yang terakhir, yaitu tidak biasa. Adapun kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran pada umumnya yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi, ada kalanya pandangan tersebut tidak biasa bagi orang-orang yang memiliki imajinasi atau dihadapkan pada suatu masalah ataupun suatu gambar. Adapun indikator dalam penilaian pada perspektif aspek tidak biasa, yang pertama, peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang dibuat berdasarkan imajinasinya. Adapun cara kita sebagai guru untuk membangun kemampuan perspektif dalam aspek tidak biasa pada peserta didik dengan memunculkan ide-ide baru atau solusi berdasarkan permasalahan yang diajukan kita sebagai guru untuk melalui pembelajaran berbasis masalah. Baiklah, berikut contoh rubrik penilaian pada kemampuan perspektif aspek tidak biasa. Nah, itulah tadi penjabaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika teman-teman yang menonton video ini ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan ataupun ada yang ingin kamu ketahuin, kamu boleh menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.